Saudara yang terkasih, kami sangat menyadari semakin hari persoalan hidup ini bukannya semakin berkurang, malah semakin kompleks. Terkadang gelombang dan guncangan hidup ini terlalu deras, sehingga rasa takut dan putus asa sering menghantui kita. Kami dari Yayasan Juma Tidahan GKBS Batam mencoba hadir di tengah-tengah saudara dan menyapa saudara-saudara sekalian melalui acara Sapaan Kasih. Saudara pemirsa Batam TV yang berbahagia, Sapaan Kasih kali ini ingin menyapa kita dengan tema Natal di antara kehancuran dan pengharapan, membawa damai sejahtera. Tema ini diangkat dari firman Tuhan yang tertulis dari Matius 2 ayat 16 sampai 18. Demikian dikatakan, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Saudara pemirsa Batam TV yang berbahagia, dalam merayakan Natal, orang Kristen seringkali terjebak pada fenomena dan bukan makna. Kalau tidak ada pohon Natal, maka Natal menjadi tak berarti. Kalau tidak belanja-belanja dan mengirim kartu dan ucapan Natal, maka Natal menjadi kurang bermakna. Kalau tidak berkumpul dengan keluarga atau orang lain yang kita kasihi, maka makna Natal akan berkurang. Itu semua adalah fenomena, bukan makna. Sehingga sekarang ini Natal sudah dijadikan komoditi bagi para pengusaha. Contohnya, pengusaha kartu Natal dan hiasan-hiasan Natal. Kalau kita membeli barang-barang mereka, mereka akan mengucapkan Selamat Natal. Tapi kalau kita tidak jadi membeli, maka mereka akan bertanya, apakah Anda tidak Natalan? Hal tersebut hanya merupakan satu contoh sederhana saja. Karena orang Kristen jadi lebih terpaku dan terpukau pada fenomena-fenomena Natal dan bukan pada makna Natal itu sendiri. Saat ini banyak yang merasa kasihan pada orang-orang Kristen yang mengalami musibah di berbagai daerah yang merayakan Natal di tengah-tengah berbagai kesulitan. Sedangkan yang lain merasa beruntung dan diberkati karena dapat merayakan Natal dengan mulus, serba berkecukupan, dan bebas ancaman. Namun, apakah ini benar? Mengapa kita mengatakan hal itu? Itu disebabkan karena kita lebih melihat pada fenomena Natal dan bukan pada makna Natal itu sendiri. Apakah orang-orang Kristen di tengah ancaman saat ini benar-benar perlu dikasihani? Atau malah kita perlu dikasihani? Apakah benar bahwa Natal mereka menyedihkan? Ataukah malah Natal kita yang menyedihkan? Ataukah malah Natal mereka menjadi lebih berarti? Karena di saat terkepung itulah mereka merasakan benar teguran, perlindungan, dan penghiburan dari Tuhan. Sedangkan kita yang bisa menikmati Natal dengan aman, tidak bisa merasakan makna Natal yang sebenarnya karena sudah terjebak dengan berbagai fenomena-fenomena Natal. Hal ini menjadi penting di mana situasi di luar diri kita tidak mempengaruhi kita dalam mendalami dan merasakan makna Natal dalam diri kita. Sebab Natal pertama pun tidak diikuti fenomena-fenomena yang menyenangkan. Dalam Matius 2 ayat 16-23 itu, apa yang terjadi pada Natal pertama ketika lebih menyedihkan daripada yang terjadi di berbagai tempat yang sulit pada masa sekarang ini. Ada pembunuhan anak berusia di bawah 2 tahun di Betlehem dan sekitarnya. Sehingga hal itu
membuat bisa digambarkan sebagai Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau tidur. Natal pertama terjadi di antara kehancuran dan kesedihan. Namun apakah dengan terjadinya hal tersebut, Natal jadi tidak berarti? Jadi, apakah ada bencana atau tidak? Apakah kita terancam atau tidak? Apakah kita bisa merayakan Natal dengan bebas atau tidak? Hal-hal tersebut menjadi tidak penting karena dua hal. Pertama, semua tekanan-tekanan yang dialami atau akan dialami oleh orang Kristen memang sudah dibuatkan dalam Alkitab. Yang kedua, makna Natal lebih besar daripada fenomena-fenomena Natal yang terjadi. Biarlah kita tidak terjebak pada fenomena-fenomena Natal yang terjadi di sekitar kita, sehingga kita tidak mengecilkan makna Natal yang sesungguhnya. Natal adalah perjumpaan dengan Yesus, membawa damai sejahtera. Namun damai sejahtera yang seperti apa yang diberikan oleh Yesus? Saat kita berjumpa dengan Yesus, maka damai sejahtera sudah diberikan dalam diri kita. Jadi damai sejahtera itu sudah ada dalam diri kita. Namun pada kenyataannya, mengapa dalam kehidupan sehari-hari kita masih seringkali mengalami konflik atau pertengkaran yang menyebabkan damai sejahtera itu hilang, yang adalah malah perkelahian dan peperangan? Dalam Lukas 2 ayat 18 dijelaskan bahwa ada dua syarat agar damai sejahtera yang sudah diberikan Tuhan dapat selalu kita rasakan. Syarat pertama adalah bahwa hidup kita harus berkenan di hadapannya, dan kedua adalah bahwa Allah dimuliakan dalam kehidupan kita. Kalau kita renungkan semua pertikaian, keributan yang terjadi dalam kehidupan kita dikarenakan karena kita memuliakan diri sendiri, mementingkan ego kita, dan tidak memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Namun, damai sejahtera seperti apa sih yang sudah diberikan Yesus? Dalam Yohanes dikatakan bahwa damai sejahtera yang diberikan Yesus itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kita. Jadi apa perbedaan antara definisi damai sejahtera dari Tuhan dengan damai sejahtera dunia ini? Ada ilustrasi mengenai dua lukisan. Lukisan pertama menggambarkan seorang nelayan sedang bernyanyi, mengayuh perahunya di tengah lautan yang tenang dan teduh. Lukisan pertama itu menggambarkan damai sejahtera yang diberikan dunia. Damai sejahtera kalau. Jadi kita merasa damai sejahtera kalau kita sehat, kalau kita kaya, kalau bisnis kita lancar, kalau keadaan sekitar kita aman. Sedangkan lukisan kedua menggambarkan seekor burung yang sedang bersiul, bernyanyi di atas sebuah batu karang, di tengah hujan, deru ombak dan petir yang menyambar. Lukisan kedua ini menggambarkan damai sejahtera diberikan Yesus. Damai sejahtera walaupun. Jadi kita merasa damai sejahtera walaupun bisnis kita tidak lancar, walaupun keuangan kita seret, walaupun keadaan sekitar kita sedang kacau dan lain sebagainya. Damai sejahtera tidak perlu kita cari di mana-mana. Karena sebenarnya damai sejahtera itu sudah kita terima saat kita berjumpa dengan Yesus. Masalahnya saat ini adalah bagaimana dapat merasakan damai sejahtera tersebut dalam setiap saat kehidupan kita. Bagaimana dapat memelihara damai sejahtera tersebut? Satu-satunya cara adalah setiap saat bergaul erat dengan Tuhan melalui saat teduh. Amin. Selamat Hari Natal. Tuhan memberkati.
kita bertemu lagi. Oras-oras haleluya, kita puji agungkan namanya. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, di rumah, di ladang, di desa, dan di kota. Anak cucunya diberkati, semua ternaknya diberkati, hasil buminya diberkati, sampai adonannya. Haleluya. Puji Tuhan. Oras-oras haleluya, puji Tuhan, kita bertemu lagi. Oras-oras haleluya, kita puji agungkan nama